adalah mengenai likelihood dan maksimum likelihood estimation atau estimasi likelihood dan maksimum likelihood estimation. Oke, sebelum kita masuk ke definisi likelihood dan maksimum likelihood, di sini saya mau memberikan ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan yang bersifat probabilitas dan pertanyaan yang bersifat statistik. Oke, sebagai contoh, sekarang kita bahas pertanyaan yang bersifat probabilitas. Pertanyaan yang bersifat probabilitas atau pertanyaan yang ditujukan biasanya untuk menghitung suatu peluang tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita punya suatu eksperimen di mana kita melemparkan sebuah koin sebanyak 5 kali. Berarti di sini kita punya N sama dengan 5. Kemudian kejadian yang mau kita amati misalkan adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Biasanya kejadian ini atau pengamatan yang mau kita amati ini biasa kita notasikan dengan suatu perubahan acak, kita sebut Y, di mana Y ini menyatakan banyaknya sisi gambar muncul. Oke. Nah, biasanya di dalam pertanyaan probabilitas kita ingin menghitung berapa misalkan peluang bahwa Y sama dengan 3. Artinya kita mau menghitung berapa peluang muncul sisi gambar sebanyak 3 kali dari 5 pelemparan koin. Nah, jika pelemparannya ini bersifat independen, artinya pelemparan satu tidak mempengaruhi pelemparan berikutnya, maka bisa kita katakan bahwa perubahan acak yaitu mengikuti distribusi binomial. Ya, jadi jika asumsinya bahwa pelemparannya ini bersifat independen, maka bisa kita katakan Y ini mengikuti distribusi binomial dengan parameternya adalah N sama dengan 5, kemudian ada suatu parameter kita sebut P, ya, di mana P ini biasanya kita notasikan sebagai peluang muncul gambar, ya. Jadi di mana P ini, parameter ini menyatakan peluang muncul sisi gambar. Oke, jika diketahui misalkan dalam kasus ini, misalkan kita tahu bahwa P-nya sama dengan 4, jika diketahui, ya, misalkan kita asumsikan peluang muncul gambar adalah sebesar 0,4, maka kita bisa hitung peluang Y sama dengan 3, di mana kita berikan suatu nilai P sama dengan 0,4. Ini bisa kita hitung sebagai kombinasi dari 5 dan 3, atau kita tuliskan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian kita kali 0,4 pangkat 3 dikali 1 minus P, ya, berarti 0,6 pangkat N minus Y, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2, ya. Ini kalau kita hitung hasilnya kurang lebih 0,2304, ya. Nah, ini biasanya masuk ke dalam kategori pertanyaan probabilitas karena kita menghitung berapa peluang suatu kejadian muncul. Nah, sekarang kita beralih, ada yang namanya pertanyaan yang bersifat statistik. Ya, pertanyaan statistik. Oke. Nah, sekarang kita balik kondisinya. Misalkan kita mengamati suatu koin, masih percobaan yang sama, melempar sebuah koin. Kemudian kita mengobservasi bahwa gambar itu muncul sebanyak 8 kali dari misalkan kita ambil melakukan 20 percobaan. Jadi di sini diketahui misalkan kita mengamati bahwa Y-nya sama dengan 8, artinya kita mengamati ada sisi gambar muncul sebanyak 8 kali
dari percobaan yang dilakukan sebanyak 20 kali. N sama dengan 20. Nah, sekarang apa yang bisa kita katakan mengenai pi? Ya, sekarang yang ditanyakan adalah apa yang bisa kita katakan atau berapa nilai pi, atau dengan kata lain berapa peluang dari munculnya sisi gambar, ya. Jadi ini dengan kata lain pi ini berarti yang kita hitung adalah peluang muncul sisi gambar, ya. Nah, kemungkinan mengamati Y sama dengan 8 atau muncul sisi gambar sebanyak 8 kali dari 20 pelemparan itu sebenarnya bisa berasal dari berbagai macam kemungkinan nilai pi. Jadi kalau kita hitung, misalkan kita hitung P, misalkan kita hitung peluang Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 diberikan suatu pi. Nah, ini bisa kita cari nilai pi-nya itu, coba misalkan kita ambil sembarang pi, misalkan kita ambil pi sama dengan 0,3. Jika kita ambil pi sama dengan 0,3, nanti bisa dicek bahwa nanti kita peroleh bahwa peluang mendapatkan sisi gambar sebanyak 8 dari 20 kali percobaan, ini peluangnya adalah 0,1143 jika kita ambil pi-nya sama dengan 0,3. Nah, seandainya kita ambil pi yang berbeda, misalkan kita ambil pi sama dengan 0,6, nanti bisa dicek bahwa hasil peluang Y sama dengan 8 itu adalah 0,0 0,0354. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kalau kita ambil pi-nya sama dengan 0,3, maka peluang mendapatkan Y sama dengan 8 itu lebih besar dibandingkan jika kita mengambil pi-nya sama dengan 0,6. Jadi di sini bisa besar, ya, untuk mengamati Y sama dengan 8. Jadi kalau kita hanya mengambil dua kasus ini saja, kita ambil pi 0,3 sama 0,6, berarti apa yang bisa kita simpulkan dari pertanyaan statistik ini bahwa pi yang paling tepat, ya, yang paling mendekati dari nilai pi sebenarnya, di mana kasus yang terjadi adalah 8 sisi gambar muncul dari 20 percobaan, itu adalah 0,3. Kenapa kita ambil 0,3? Karena di sini peluangnya jauh lebih besar dibandingkan kita mengambil pi 0,6. Ya, jadi di sini, ya, jadi yang paling mendekati nilai pi sebenarnya adalah maaf, ini kita hapus dulu. Berarti ini untuk peluang Y sama dengan 8 diberikan pi-nya sama dengan 0,3, ini jauh lebih besar, ya, dibandingkan peluang Y sama dengan 8 diberikan pi sama dengan 0,6. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa pi sama dengan 0,3 itu lebih mendekati nilai dari peluang muncul gambar yang sebenarnya, karena peluangnya lebih besar. Nah, dari pertanyaan statistik ini bisa kita lihat bahwa yang sebelumnya kita memandang fungsi peluang itu adalah biasanya kita menghitung berapa peluang suatu kejadian diberikan suatu parameter. Nah, di pertanyaan statistik ini kita balik kondisinya, di mana diberikan kejadiannya sudah ada, kemudian kita ingin menghitung berapa nilai parameter sebenarnya yang menggambarkan kejadian dari yang kita amati.
Berarti dalam hal ini kita punya fungsi distribusi peluang yang sama, hanya saja kita ganti sekarang di dalam pertanyaan statistik bahwa fungsi peluangnya itu adalah sebagai parameter fungsi dari parameter Pi. Jadi kalau kita kembali melihat fungsi distribusi peluang dari binomial, ini kan bisa kita tuliskan secara umum adalah P atau peluang dari Y sama dengan Y diberikan parameter Pi. Fungsi distribusi peluang dari binomial itu adalah kombinasi N dari Y kemudian dikalikan dengan peluang suksesnya atau Pi pangkat Y dikalikan dengan 1 minus Pi pangkat N minus Y ya. Kejadian Y kita hitung berapa, kita mau menghitung berapa nilai dari parameternya. Berarti dalam hal ini kita punya suatu fungsi di mana kita tuliskan bahwa sekarang misalkan saya sebut ini adalah sebagai fungsi, saya sebut L, fungsi terhadap Pi diberikan nilai Y. Nah, bentuk fungsi ini kan kita pandang sebagai fungsi dari theta, dan ini biasanya kita sebut sebagai fungsi likelihood ya. Jadi secara umum apa itu likelihood? Jadi likelihood itu adalah fungsi peluang yang dipandang sebagai fungsi dari parameter ketika data sudah terobservasi. Jadi di sini saya berikan definisi apa itu si likelihood. Fungsi likelihood itu adalah fungsi peluang juga, sama fungsi peluang. Cuma sekarang di sini fungsinya kita pandang sebagai fungsi dari parameter, bukan fungsi dari Y, bukan dari fungsi suatu pengamatan data ya. Jadi ini adalah fungsi peluang yang dipandang sebagai fungsi dari parameter ketika data sudah diobservasi ya. Jadi biasanya fungsi likelihood ini kita notasikan dengan fungsi yang kita sebut L, fungsi L yang kita pandang sebagai fungsi terhadap parameter Pi dalam hal ini ketika kita berbicara distribusi binomial dan diberikan kasusnya bahwa datanya itu sudah kita amati ya. Jadi secara umum ya, misalkan kita punya pengamatan Y1, Y2 sampai dengan YN ya, yang memiliki distribusi peluang bersama dengan parameter theta ya. Jadi misalkan N pengamatan ini memiliki distribusi peluang bersama dengan parameter theta ya. Maka fungsi distribusi peluang bersamanya bisa kita tuliskan sebagai Y1 sama dengan Y1, Y2 sama dengan Y2 sampai dengan YN sama dengan YN ya. Dan ini kita tuliskan fungsi peluangnya adalah F Y1 Y2 sampai dengan YN diberikan suatu parameter theta ya. Secara umum kan seperti itu ya. Biasa kita mau menghitung peluang suatu kejadian Y diberikan suatu parameter theta, jadi tetanya diketahui. Nah sekarang ketika kita pandang sebagai fungsi likelihood, jadi fungsi likelihood dari theta pada prinsipnya sama ya, kita masih menggunakan fungsi peluang yang sama, cuman kita balik sekarang kita pandang bahwa si fungsi peluang bersama ini kita pandang sebagai fungsi terhadap theta. Jadi kalau kita punya fungsi likelihood L theta ya, ini kita tuliskan
L theta diberikan datanya ini sudah kita amati Y1, Y2 sampai dengan YN. Ya. Jadi ini masih fungsi peluang yang sama ya, Y1, Y2 sampai dengan YN, theta. Jadi fungsi likelihood, jadi sekali lagi fungsi likelihood ini memandang peluang sebagai fungsi dari parameter theta, bukan sebagai fungsi dari Y1, Y2 sampai dengan YN ya. Nah, dari sini bisa kita ambil salah satu contoh ya. Jadi kalau kita ambil misalkan sembarang theta 1 dan theta 2 ya, kita bisa pastikan bahwa kalau kita peroleh, misalkan kita melihat L, kita ambil sembarang theta 1, kemudian diberikan Y1, Y2 sampai dengan YN. Jika fungsi likelihood terhadap theta 1 misalkan ini nilainya lebih besar daripada fungsi likelihood ketika kita ambil suatu nilai theta 2 ya, Y1, Y2 sampai dengan YN, maka bisa kita simpulkan apa? Bahwa nilai theta 1 itu nilainya lebih mungkin untuk menjadi nilai sebenarnya dari theta daripada theta 2 diberikan pengamatan Y1, Y2 sampai dengan YN ya. Jadi ilustrasinya seperti contoh yang saya berikan sebelumnya di pertanyaan statistik. Ketika kita ambil kasus, misalkan tadi kita mengamati ada 8 pengamatan ya, contohnya tadi kan kita mengambil kasus Y-nya sama dengan 8, kemudian biasanya kan kita ingin tahu berapa sih peluang muncul sisi gambar, berarti ini kan yang mau kita hitung berapa nilai pi. Nah, sebenarnya kan kita bisa seperti sistem trial and error ya, jadi kita ambil semua nilai pi yang memungkinkan. Kita tahu nilai pi itu kan antara 0 dan 1 ya, jadi kita ambil paling gampang, misalkan kita ambil ketika pi nya sama dengan 0,1, kita hitung berapa peluang Y sama dengan 8. Kemudian misalkan kita ambil pi sama dengan 0,2, kita hitung berapa peluang Y sama dengan 8, dan seterusnya. Misalkan kita hitung ketika pi nya sama dengan 1, berapa peluang Y sama dengan 8. Nah, dari sekian nilai pi yang kita coba, lalu kita ambil mana nilai peluang yang memberikan nilai peluang paling terbesar di antara semua nilai pi yang kita coba tadi. Ya, jadi contohnya paling gampang, misalkan kita mau menghitung berapa misalkan kita punya contohnya seperti yang tadi, di mana kita mau menghitung berapa peluang, kita mau mengestimasi berapa nilai pi ketika yang kita amati adalah dari 20 kali percobaan kita mengamati ada 8 sisi gambar yang muncul ya. Biasanya kan kita ingin tahu berapa sih peluang muncul sisi gambar ketika kita amati ada 8 sisi gambar dari 20 percobaan ya. Ya paling gampang kita coba trial and error ya. Jadi kita ambil beberapa nilai pi, kemudian kita evaluasi nilai pi berapa yang memberikan peluang Y sama dengan 8 itu paling besar. Sebagai contoh ya kita ambil cukup 2 pi saja. Tadi kan saya berikan ilustrasi ketika kita ambil pi nya sama dengan 0,3 ya. Jadi misalkan tadi ketika kita ambil pi sama dengan 0,3, kita peroleh peluang Y sama dengan 8 itu adalah tadi contohnya 0,1143 ya. Jadi kita peroleh tadi, kita hitung 0,1143. Kemudian kalau kita ambil pi yang berbeda, misalkan 0,6, kita hitung juga tadi peluang Y sama dengan 8 adalah 0,0354 ya. 0,0354 ya. Dari sini bisa kita simpulkan apa? Jadi kalau kita hanya membandingkan nilai 2pi ini, berarti bisa kita simpulkan karena peluang yang paling besar adalah ketika kita mengambil pi sama dengan 0,3, berarti nilai pi yang paling mendekati pi sebenarnya itu adalah 0,3 karena peluang
mendapatkan Y sama dengan 8 itu jauh lebih besar ya dibandingkan ketika kita mengambil Pi sama dengan 0,6 ya. Jadi kembali lagi ke kasus ini ya. Jadi ketika kita mengevaluasi fungsi likelihood ya, misalkan kita ambil sembarang nilai theta 1 dan theta 2. Ketika kita ambil theta 1 dan kita hitung nilai likelihoodnya dan ternyata likelihood dari theta 1 lebih besar daripada likelihood untuk theta 2, bisa kita simpulkan apa? Bahwa nilai theta 1 itu nilainya yang paling mendekati nilai dari theta yang sebenarnya ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita evaluasi likelihood terhadap theta 1 misalkan lebih besar daripada likelihood theta 2, berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai theta 1 ya, theta 1 itu lebih mungkin ya, kita katakan lebih mungkin menjadi nilai sebenarnya dari theta ya, karena likelihoodnya lebih tinggi berarti peluangnya juga lebih tinggi ya. Nah, tapi ini kan kita baru mengevaluasi untuk dua nilai theta atau dua nilai pi ya, sedangkan harusnya kita evaluasi untuk semua nilai pi atau semua nilai theta yang memungkinkan ya. Nah, jika kita mengevaluasi semua nilai theta yang memungkinkan, nah tentu kita harapkan bahwa yang menjadi nilai sebenarnya adalah suatu nilai theta di mana nilai likelihoodnya itu yang mencapai nilai maksimum. Nah, makanya kita punya istilah konsep yang disebut maximum likelihood estimation atau estimasi maksimum likelihood. Jadi apa yang disebut dengan maximum likelihood atau MLE, maximum likelihood estimation, itu adalah, jadi kalau saya tuliskan di sini, maximum likelihood estimation dari theta itu adalah nilai ya, itu dia merupakan suatu nilai di mana fungsi likelihoodnya itu mencapai nilai maksimum ya, mencapai nilai maksimum. Bang, itu nya mana ya? Gantiin, Bang. Oke, sebagai contoh kita kembali ke contoh yang tadi ya. Jadi di sini sebagai contoh yang tadi, misalkan tadi kita mengamati ada 8 sisi gambar dari 20 percobaan. Berarti kita bisa tuliskan fungsi likelihoodnya sebagai fungsi dari parameter pi diberikan yang kita amati adalah Y sama dengan 8 ya. Berarti kalau kita tuliskan fungsi likelihood ini adalah kombinasi 28 kemudian kita kalikan pi pangkat
8 dikali 1 minus pi pangkat 20 kurang 8 adalah 12 ya. Jadi kalau kita gambarkan fungsi likelihood, tadi kan ini adalah fungsi terhadap parameter pi. Berarti kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, ya berarti di sumbu x ini adalah nilai pi, kemudian di sumbu y ini adalah nilai dari fungsi likelihoodnya, ya fungsi likelihood LP, ya. Dan kita tahu bahwa pi ini kan dia adalah peluang, ya berarti dia nilainya terbatas antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi kalau kita evaluasi untuk setiap nilai pi yang memungkinkan, berarti kan kita ambil semua nilai pi di sepanjang garis bilangan antara 0 dan 1 ya. Misalkan kita evaluasi pada saat 0, kita evaluasi pada saat pi sama dengan 0, misalkan kita dapat nilai likelihoodnya sekian ya. Lanjut, ketika kita evaluasi pada saat pi-nya 0,1, kita dapatkan nilainya misalkan sekian. 0,2 kita dapatkan misalkan likelihoodnya sekian, fungsi likelihoodnya sekian. Dan seterusnya sampai dengan pi-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita gambarkan, kurang lebih gambarnya dia akan seperti ini ya. Dia membentuk kurva ya, kurva yang naik, kemudian pada satu titik tertentu dia akan turun ya. Nanti bisa kita buktikan bahwa kurva dari fungsi log likelihood ini dia akan mencapai maksimum ketika nilai pi-nya ini ketika pi-nya sama dengan 0,4 ya. Jadi nanti kita akan buktikan bahwa kurva ini akan mencapai nilai maksimum ketika pi-nya sama dengan 0,4 ya. Karena nilai likelihood-nya mencapai nilai maksimum berdasarkan konsep yang tadi sudah saya berikan, bahwa artinya apa? Karena nilai likelihood-nya itu yang paling tinggi atau peluangnya paling tinggi, artinya bahwa nilai pi sama dengan 0,4 ini adalah nilai estimasi yang paling mendekati nilai dari nilai pi yang sebenarnya ya. Dalam hal ini maka bisa kita katakan bahwa estimasi maksimum likelihood untuk pi itu adalah sebesar 0,4 diberikan bahwa y-nya sama dengan 8 ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan ya bahwa MLE, estimasi maksimum likelihood untuk pi itu adalah ya, biasanya kalau untuk estimasi atau nilai penduga itu biasanya kita kasih tanda pi topi ya, atau theta topi, atau dalam hal ini tetanya kan adalah pi. Berarti nilai penduga dari maksimum likelihood untuk pi itu sebesar 0,4 diberikan bahwa kita mengamati ada sebesar 8 sisi gambar yang muncul dari 20 kali percobaan ya. Jadi nilai yang kita sebut sebagai maksimum likelihood estimation. Nah, biasanya ketika kita mencari nilai maksimum ya, kita tidak langsung mencari nilai maksimum terhadap fungsi likelihood. Biasanya kita lakukan adalah kita memaksimumkan fungsi log likelihoodnya ya. Kenapa kita memaksimumkan fungsi log likelihood? Karena secara komputasi itu lebih mudah ya. Karena kalau kita melihat fungsi likelihood ini ya, ini kan berupa kali-kalian ya. Ketika kita berikan fungsi logaritma terhadap fungsi likelihood ini kan menjadi fungsi yang berupa tambah-tambahan ya. Jadi nanti secara komputasi ya lebih mudah ya ketika kita menangani fungsi yang bersifat tambah-tambahan dibandingkan dengan fungsi yang berupa perkalian seperti ini ya. Jadi alasan lainnya juga kenapa kita menggunakan nanti log likelihood bukan fungsi likelihoodnya, karena jadi kalau misalkan kita punya x1 lebih besar dari x2, kita tahu bahwa ketika kita berikan fungsi logaritma terhadap x1 maupun terhadap x2 ya, x2, maka kita tahu bahwa log dari x1 juga akan lebih besar dari log x2 ya. Jadi dia memiliki tren yang sama ya. Kita sebut di sini adalah fungsinya bersifat, fungsi logaritma itu bersifat monoton
naik ya, monoton naik ya. Jadi dari sini bisa kita lihat apa, bahwa ketika kita punya fungsi log likelihood ya, yang kita evaluasi pada P1 diberikan Y, ketika nilai log likelihood untuk V1 lebih besar daripada log likelihood untuk P2 diberikan Y ya, maka ini juga ekivalen dengan ketika kita berikan logaritma untuk kedua fungsi log likelihood baik untuk P1 maupun untuk P2 ya. Jadi logaritma untuk log likelihood P1 diberikan Y ini juga akan lebih besar daripada logaritma yang kita kenakan pada likelihood untuk P2 diberikan Y. Ya, sekarang kita bahas bagaimana mencari nilai estimasi maksimum likelihood untuk distribusi binomial ya, binomial ya. Jadi misalkan kita punya pembacak Y di sini berdistribusi binomial dengan parameter n dan parameter ya. Nah, kita tahu dari kalkulus bahwa kalau kita punya sembarang fungsi, nah fungsi ini mencapai nilai maksimum itu syaratnya apa? Jika turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Jadi ini kita review sedikit ya. Jadi di kalkulus ya, kalau kita punya sembarang fungsi X ya, dia akan mencapai maksimum katakanlah di titik X sama dengan X0, itu adalah syaratnya apa? Jika turunan pertama dari fungsi fx ini sama dengan 0. Dan syarat kedua dx sama dengan 0 ya, tapi tentunya ini dievaluasi di titik X sama dengan X0 ya. Dan syarat kedua apa? Bahwa turunan kedua ya dari fungsi ini ya, dari fx ini juga sama ini harus lebih kecil dari 0 ya, karena kalau lebih kecil dari 0 berarti dia mencapai maksimum. Tetapi kalau turunan keduanya lebih besar dari 0 berarti fungsinya ini mencapai titik minimum ya. Nah, jadi sekarang kita mau mencari nilai P ya, nilai P di mana fungsi likelihoodnya ini mencapai maksimum ya. Berarti caranya apa? Cara mendapatkan nilai P ya berarti kita harus menurunkan fungsi log likelihoodnya ini ya. Kita lihat, kemudian kita buat turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Jadi dari sini ya, kita lihat turunan pertama dari fungsi log likelihood ini tentunya kita turunkan terhadap parameter yang tadi diketahui ya. Kita turunkan terhadap P. Kemudian kita punya persamaan atau fungsinya adalah log likelihood P diberikan Y ya. Jadi kalau kita turunkan, karena kita turunkan yang ruas kanan yang elemen pertama ini, kalau kita turunkan terhadap P adalah nilainya 0 ya, karena dia tidak mengandung parameter P ya. Ditambah yang komponen kedua, log P pangkat Y. Kalau kita turunkan terhadap P, berarti ini adalah Y dibagi dengan P ya. Kemudian komponen yang ketiga, ini kita turunkan terhadap P, berarti kita peroleh adalah oh maaf ya, ini harusnya ini kan log 1 minus P pangkat n minus Y, jadi ini kan sebenarnya bisa turun jadi perkalian n minus Y dikali log 1 minus P ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai kurang, karena kita turunkan terhadap P, berarti ini adalah n minus Y dibagi 1 minus P ya. Mencapai maksimum berarti kita buat turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Yang ruas kiri ini kalau kita bagi dengan
Pi dikali 1 minus Pi, berarti yang ini adalah menjadi Y dikali 1 minus Pi, ya, dikurang N minus Y dikali Pi, ya, ini sama dengan 0. Ya, berarti dari sini ini Y minus Pi, berarti kalau kita tuliskan ini kan Y minus Pi, ini juga ada Y minus Pi, berarti hilang ya, berarti sisanya itu adalah Y minus NP dibagi Pi. 1 minus Pi ini sama dengan 0, ya. Coba kita sederhanakan lagi, kita bisa dapat nilai Pi itu mencapai maksimum ketika Pi-nya sama dengan Y dibagi dengan N, ya. Jadi dengan kata lain di sini bisa kita simpulkan apa? Bahwa nilai penduga untuk Pi, ya, atau nilai penduga di mana nilainya paling mendekati Pi sebenarnya kalau berdasarkan estimasi maksimum likelihood itu adalah kalau kita hitung sebagai Y dibagi dengan N, banyaknya sisi gambar yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan, ya. Jadi kalau kembali ke contoh yang saya berikan di awal tadi kan kita mengamati Y sama dengan 8, ya. Kemudian dari 20 percobaan, ya, berarti 8 dibagi 20 ini sama dengan 0,4, ya. Jadi dari sini bisa kita lihat ya bahwa si fungsi likelihoodnya itu mencapai atau fungsi log likelihoodnya itu mencapai nilai maksimum ketika Pi sama dengan 0. Yang ruas kiri ini kalau kita bagi dengan Pi dikali 1 minus Pi, berarti yang ini adalah menjadi Y dikali 1 minus Pi, ya, dikurang N minus Y dikali Pi, ya, ini sama dengan 0. Ya, berarti dari sini ini Y minus Pi, berarti kalau kita tuliskan ini kan Y minus Pi, ini juga ada Y minus Pi, berarti hilang ya, berarti sisanya itu adalah Y minus NP dibagi Pi. 1 minus Pi ini sama dengan 0, ya. Coba kita sederhanakan lagi, kita bisa dapat nilai Pi itu mencapai maksimum ketika Pi-nya sama dengan Y dibagi dengan N, ya. Jadi dengan kata lain di sini bisa kita simpulkan apa? Bahwa nilai penduga untuk Pi, ya, atau nilai penduga di mana nilainya paling mendekati Pi sebenarnya kalau berdasarkan estimasi maksimum likelihood itu adalah kalau kita hitung sebagai Y dibagi dengan N, banyaknya sisi gambar yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan, ya. Jadi kalau kembali ke contoh yang saya berikan di awal tadi kan kita mengamati Y sama dengan 8, ya. Kemudian dari 20 percobaan, ya, berarti 8 dibagi 20 ini sama dengan 0,4, ya. Jadi dari sini bisa kita lihat ya bahwa si fungsi likelihoodnya itu mencapai atau fungsi log likelihoodnya itu mencapai nilai maksimum ketika Pi sama dengan 0,4. Artinya di antara semua nilai Pi yang memungkinkan, nilai Pi sama dengan 0,4 itu yang paling mendekati nilai Pi sebenarnya berdasarkan estimasi maksimum likelihood.